Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi untuk hari ini saya akan membagikan sedikit tips bagaimana cara membuat kuis melalui virtual learning Poltekkes atau bisa kita sebut VLab ya, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya kita buka dulu untuk VLab-nya. Oke, ini udah terbuka halaman dari VLab kita. Kita login dulu menggunakan akun Bapak Ibu masing-masing. Klik login. Oke. Seperti contoh ini halaman depan yang saya buka. Jadi tergantung dari akun masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita memulai cara membuat kuis, kita download dulu untuk template-nya. Bisa diklik di site home di kanan Bapak Ibu. Oke, kemudian langsung scroll ke bawah. Di sini ada saya beri template upload quiz ya judulnya ya. Oke, silahkan download file di bawah ini. Kita download aja, tinggal klik. Oke, jika sudah terdownload, silahkan Bapak Ibu buka seperti ini. Nah, jadi untuk template quiz VLab, berapapun yang Ibu input, berapapun soal yang Ibu akan gunakan, asal dia sesuai format yang ada di notepad ini, maka tidak akan terjadi error pada input data soal quiz. Jadi diperhatikan Bapak Ibu, untuk soal itu terdiri dari baris pertama saja, jangan sampai di enter. Jadi kalau misalnya soal Bapak Ibu panjang, biar aja Bapak Ibu, biar aja dia panjang ke kanan ya, tidak boleh di enter karena program komputernya tidak memprogramkan dia 2 baris. Kemudian untuk jawaban, di sini terlihat ada pilihan A titik, B titik, C titik, D sampai D ya. Bagaimana kalau pilihannya 5, tinggal ditambahkan saja E dan lain-lain. Oke, perlu diperhatikan untuk format pilihan ganda. Jadi penulisan A pilihan jawaban itu harus huruf besar, kemudian diikuti titik, lalu di spasi, baru pilihan jawaban. Jadi A titik Tuhan. Tidak boleh dia tidak dispasi karena akan error, bahasa program komputernya akan error. Jadi harus di spasi. Kemudian ini A ke B cukup di enter. Jadi beda dengan soal tadi yang harus panjang ke kanan. Kalau untuk pilihan jawaban di enter satu baris, B, C, D. Begitu juga dengan pilihan E. Kemudian di bawahnya untuk jawabannya, jadi kita ketikkan answer titik 2 spasi baru pilihan jawaban. Jadi answer titik 2 pilihan jawaban, harus huruf besar semua Bapak Ibu ya. Jadi answer titik 2 pilihan jawaban, misalnya A. Oke, jadi untuk diperhatikan Bapak Ibu ya, penulisan answer ini titik 2 spasi pilihan jawaban tanpa titik ya. Jadi seperti ini, answer titik 2 spasi huruf pilihan. Kemudian kalau untuk soal lanjutannya nomor 2, jadi di antara jarak 1 spasi, jadi enter 1 kali baru di enter lagi
kemudian soal baru. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, untuk soal tidak perlu menuliskan nomor. Jadi kalau dulu kan biasanya kita tulis soal nomor 1 titik ya. Kalau untuk di VLab tidak perlu nomor, karena di VLab nanti akan memprogramkan soalnya itu teracak kalau misalnya antara device satu dengan device yang lainnya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kecurangan dari mahasiswa. Oke, itu untuk penulisan soalnya. Jadi saya sudah mempunyai contoh soal dari kebidanan, etika profesi UTS ya. Nah, ini jadi seperti ini jadinya. Jadi ini terdiri dari 50 soal, dan pastikan formatnya sudah sesuai dari format penulisan. Sebelum kita simpan di notepad tersebut ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut ke VLab-nya. Jadi setelah membuat soal, Bapak Ibu tinggal memasukkan, mengimpor soal yang kita sudah buat di note tadi. Ini saya contohkan aja di jurusan kebidanan. Di kebidanan Tarutung. Kita klik, kita 7 mata kuliah yang kita ingin upload kuisnya. Tadi sebagai contoh untuk soal etika profesi ya Bapak Ibu. Tahun ajaran 2021 di semester 3. Oke, ini misal saja di etika dan hukum kesehatan. Kita klik saja mata kuliahnya. Oke. Sebelum kita mengedit, Bapak Ibu, kita nyalakan dulu untuk turn editing on-nya di kanan ujung atas, agar kita bisa mengedit dari suatu course tadi di dalam ini. Oke, saya contohkan di sini untuk topik 2. Kita ganti dulu, untuk topik 2-nya kita ganti UTS latihan. Jadi tergantung Bapak Ibu mau beri judul seperti apa. Ini saya contohkan dulu UTS latihan. Oke, setelah UTS latihan ini kita masukkan add activity ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal diklik saja. Kita tunggu sebentar. Oke, kemudian kita pilih kuis Bapak Ibu. Kita pilih kuis, lalu kita pilih tambah atau add. Oke. Untuk nama kuisnya kita tulis saja ini latihan ya Bapak Ibu. Etika profesi. Oke. Deskripsinya tergantung Bapak Ibu mau isi apa, misalnya jam kapan dibuka, kemudian hari kapan dikerjakan, waktunya berapa menit, dosennya siapa, itu tergantung Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk pengaturan kuisnya, di sini yang pertama ada timing. Jadi Bapak Ibu ingin mengatur kapan itu kuis dibuka, kemudian kuis itu ditutup tanggal berapa, jam berapa, time limitnya. Nah, jadi kalau Bapak misalnya Bapak Ibu ingin membuat kuis untuk dibuka pada mahasiswa pada tanggal 10 misalnya. Tanggal 10 jam 8 pagi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menunggu untuk membuka manual. Jadi dia secara otomatis akan terbuka pada jam 8 di mahasiswanya. Jadi sebelum jam 8, sebelum tanggal 10, mahasiswa VLab-nya itu tertulis di situ kuis belum dibuka.
kapan dibukanya juga ada keterangannya, jadi mahasiswa juga tidak perlu menanyakan lagi dosennya kapan ujiannya, kemudian jam berapa ujiannya, kemudian jika dosennya juga berkehendak untuk mengatur kapan kuis ini ditutup sehingga tidak bisa diakses lagi oleh mahasiswa, bisa kita atur. Jadi tanggal 10, misalnya kayak kuis ini ditutup jam 10. Karena tadi soalnya contohnya 50 soal ya, jadi eh, contohnya 50 soal sehingga kita atur 2 jam. Kemudian time limitnya kita atur juga 120 menit, 2 jam ya. Oke. Jadi bagaimana kalau misalnya mahasiswa membukanya telat, misalnya 8.30 baru dia buka. Konsekuensi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi time limitnya dikasih 120 menit, jika dia buka pukul 08.30, sisa 1,5 jam, berarti waktu dia untuk menjawab kuis juga sisa segitu. Jadi jam berapapun dia buka kuisnya, berapapun soal yang dia jawab, selesai tidak selesai, maka kuis akan tertutup secara otomatis di jam 10 pagi. Oke. Kemudian kita atur juga jika waktunya itu habis, apakah dia tersubmit secara otomatis. Bapak Ibu juga bisa men-setting yang sudah terbuka, dia tersubmit otomatis, tapi tidak bisa terjawab. Yang question answer yang tidak terjawab nggak ada lagi gitu, nggak ditampilkan lagi. Kemudian ketiga, setelah submit, jika waktu telah selesai, tetapi dia tetap bisa jawab soal-soal yang sudah walaupun soalnya waktunya sudah berakhir, soal yang ditampilkan juga bisa dikerjakan tapi tidak dihitung. Jadi tergantung dosennya. Biasanya kita menggunakan yang pertama saja. Ya. Kemudian ini dibiarkan saja. Kemudian untuk di kolom grade penilaian, jadi grade kategorinya ini unkategoris, kemudian ini dibiarkan saja grade to pass-nya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin memberikan nilai grade to pass-nya itu maksimal 100, ya kita tulis 100 aja gitu. Tapi kalau misalnya nilai maksimal 80, nanti otomatis komputernya sendiri yang bekerja untuk soal yang benar nilai maksimalnya berapa. Kemudian untuk items allowed, jadi untuk itemnya ini berapa kali mahasiswa itu bisa mengerjakan soal tersebut. Jadi biasanya kita kalau untuk UTS biasa kita setting 1 kali. Bisa juga kita setting 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali pun bisa kita setting. Jadi mahasiswa jika nilainya masih jelek diberikan kesempatan remedial langsung, berarti kita pilih 2 kali. Kalau 3 kali juga boleh gitu ya. Jadi biasanya kita setting cuma sekali, jadi sekali jawab sehingga tidak terjadi pengulangan. Oke, selanjutnya untuk layout. Ini jika Bapak Ibu ingin menghendaki apakah layoutnya itu yang muncul berapa pertanyaan dalam suatu tampilan gitu ya. Jadi di sini ada every question jika tiap tampilan itu terdiri dari 1 soal. Kalau misalnya untuk mencegah terjadinya pengulangan dari next soal, next untuk new page-nya itu, jadi biasanya kita menggunakan every 5 question. Jadi tiap 5 soal muncul dalam 1 tampilan. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kalau untuk question behavior-nya dibiarkan saja. Kemudian kalau untuk review option-nya, nah di sini jika Bapak Ibu untuk menghendaki dari review, kolom review, jadi setelah mahasiswa mengerjakan itu tampilan apa yang muncul yang dikasih oleh mahasiswa, bisa jawaban yang benar, kemudian dan koreknya, kemudian tandanya apabila soal belum dikerjakan, kemudian jawaban yang benar,
kemudian overall feedback. Jadi biasanya kita tergantung dari dosennya. Kalau di saya biasanya ini centangnya saya hilangkan semua, jadi hanya cukup tanda yang jika misalnya soalnya belum dikerjakan, kemudian overall feedbacknya. Jadi untuk jawaban yang benar biasanya kita tidak munculkan karena mempertimbangkan biasanya terjadinya remedial, jadi mahasiswa juga tidak melihat jawaban yang benar itu apa, jadi sehingga soal yang dikasih bisa diulang kembali gitu. Kemudian untuk ini kolom-kolom yang lain kita lewatkan saja, tinggal diklik save. Kita tunggu Bapak Ibu. Oke, jika sudah, maka akan muncul seperti ini, UTS latihan etika profesi. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, ini cukup kita klik, latihan etika profesinya kita klik sekali. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan memasukkan soal dalam yang kita buat tadi di Notepad ke dalam course latihan etika profesi ini. Oke, jadi keterangannya sudah ada Bapak Ibu ya tadi ya. The quiz will not be available until Tuesday. Jadi quiz tidak tersedia hingga hari Kamis 10 September jam 8. Ya. Caranya bagaimana Bapak Ibu untuk mengupload quiz secara massal ya, atau yang sekalian 50 soal gitu ya. Ini kita biarkan, kemudian kita menuju ke administration. Di sini ada quiz administration, ada edit setting, edit quiz, preview result, hingga ke kita tuju ke question bank. Question bank ini kita cukup klik sekali untuk icon foldernya, kemudian lalu kita pilih import. Ya, Bapak Ibu, kita pilih import. Oke, akan muncul kolom seperti ini. Jadi file format yang kita pakai tadi di Notepad itu file format dari icon format. Jadi ini tinggal diklik icon formatnya. Kemudian hal yang paling penting Bapak Ibu, jika soalnya nanti tidak ingin tercampur dengan mata kuliah lain, jadi biasanya kita ke general dulu, klik general. Kemudian import kategorinya ini kita taruh foldernya di ini ya, latihan etika profesi, sesuai dari judul dari kuis yang Bapak Ibu buka tadi, yang Bapak Ibu buat. Jadi ini tinggal diklik latihan etika profesi. Kalau Bapak Ibu tidak mengganti ini, maka akan tercampur soal dari etika profesi, kemudian kebidanan, kemudian asuhan kebidanan ibu hamil. Jadi tergabung semua nanti soal di dalam question bank tadi, sehingga menyulitkan ibu untuk memilih mana soal yang etika profesi, mana soal yang kehamilan. Tapi kalau untuk kita ganti seperti ini, nah, maka soal yang etika profesi tidak terganggu oleh mata kuliah lain. Kemudian ini dibiarkan saja. Kemudian di kolom import question from file, jadi kita akan mengimport file yang sudah tadi kita Bapak Ibu buat ya. Jadi di kolom kotak ini caranya bagaimana? Cukup kita tuju folder yang dicari tadi. Nah, jadi foldernya ini etika profesi UTS, kita klik tahan, baru dorong ke kotak ini. Nah, sampai dia berwarna biru ya untuk kotaknya. Lalu kita lepas. Tunggu dia sampai terdownload, terupload. Nah, jika sudah, maka kita klik import. Kita tunggu. Oke, ini sudah terupload Bapak Ibu. Jadi hanya contoh, misalnya di contoh tersebut tadi terdiri dari 24 soal. Jadi di sini kelihatan keterangannya. Jadi importing 24 question from file.
Bagaimana kalau misalnya nanti soalnya 50 tetapi yang Ibu upload hanya terlihat 24 misalnya. Berarti 26 soalnya lagi kemana? Itu bisa terjadi error atau kegagalan ya Bapak Ibu ya. Errornya karena apa? Karena penulisan tadi tidak sesuai dengan aturan penulisan dari pembuatan soal VLab tadi di notepad tersebut. Nah, jadi kalau misalnya soalnya panjang seperti ini ya biarkan aja dia geser ke kanan gitu seperti tadi di format. Jangan di enter Bapak Ibu ya. Kemudian jika sudah kita klik continue. Ini karena sebagai contoh saja. Kita klik continue. Oke, maka soal sudah masuk di dalam bank soal atau question bank ya. Kemudian kita kembali ke latihan etika profesi, cukup diklik di sini. Oke. Kemudian kita pilih edit quiz. Edit quiz. Kemudian muncul kolom seperti ini, lalu kita klik add yang di kanan ini. Tambahkan. Kita pilih from question bank dari soal bank soal tadi yang sudah kita masukkan. Baru kita pilih kategorinya ini yang tadi latihan etika profesi. Jadi kalau udah ada jumlah soalnya kelihatan nih dalam kurung 24. Kita klik, tunggu sebentar. Nah, maka akan soalnya akan keluar. Jika ingin dipilih semua, cukup select all. Nah, jika Bapak Ibu ingin memilih 20 soal saja dari 24 tadi, misalnya kita mau pilih 20 soal, maka 4 soal kita hilangkan. Kita hilangkan aja nih 4 soal, sembarang aja gitu ya. Oke, kemudian lalu kita add select question. Jadi show 20 per page. Kita add select question to the quiz. Kita tunggu sebentar. Oke, maka akan muncul 20 soal yang sudah diatur tadi. Oke, maka akan muncul yang seperti tadi saya bilang. Jadi halaman pertama 5 soal, halaman kedua 5 soal, halaman ketiga 5 soal, halaman keempat 5 soal dengan jumlah soal 20. Untuk nilai maksimalnya bisa kita ganti tadi 100 lalu klik save ya Bapak Ibu ya. Oke, setelah ini bisa dikatakan selesai ya Bapak Ibu untuk upload kuisnya. Jadi kita tinggal menunggu waktu kuisnya itu terbuka. Kemudian jika sudah tertutup seperti 2 jam tadi, ini saya contohkan tadi bagaimana cara melihat mahasiswa untuk melihat mahasiswa sudah mengerjakan atau belum. Jadi bisa ke ini saya contohkan untuk soal UTS kemarin di UTS kemarin ya tanggal 19 Agustus ini contoh saja. Saya mau lihatkan mahasiswa itu mengerjakan nilainya berapa. Jadi kalau sudah selesai biasanya ada muncul seperti ini. Items 32. Jadi 32 mahasiswa sudah mengerjakan UTS tersebut. Jadi kuisnya sudah close hari Rabu 19 Agustus. Oke. Cara lihat menilainya ini status mahasiswanya yang mengerjakan misalnya Agnes Octavia, statusnya finish dengan nilai 50 dengan soal yang pertama salah, soal kedua benar, soal ketiga salah, sampai soal ke 24 ya. Ini contoh saja. Kemudian mahasiswa yang lain juga seperti itu, statusnya finish semua, ini nilainya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mendownloadnya, tinggal diklik saja paling atas ini, download table data as, kita maunya untuk file Excel, langsung tinggal di download. Oke, maka akan muncul tampilan downloadannya, sehingga Bapak Ibu tidak repot-repot lagi untuk merekap nilai satu-satu gitu ya. Jadi ini udah otomatis secara sistem.
Hasilnya seperti ini. Kita lihat saja di Excel mahasiswanya, kemudian statusnya, startnya jam berapa nih, kelihatan mahasiswa startnya jam berapa, selesai jam berapa, waktu mengerjakan soalnya berapa menit, kemudian nilai totalnya ini. Jadi bisa direkap langsung otomatis, tergantung Bapak Ibu maunya seperti apa untuk format penilaian. Nah, tergantung pada prodi masing-masing. Sekian untuk tutorial dari pengerjaan soal, upload soal di virtual learning VLab. Mungkin nanti akan saya sharing bagaimana tips-tips lain untuk e-learning Poltekkes, khususnya di VLab ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.